Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Data Hitam, kembali lagi di channel Lensa Hitam. Pertama-tama kita ucapkan dulu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kita di episode kali ini. Salawat serta salam kita tidak lupakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli. dan juga para sahabat dan keluarganya serta kita sebagai umat. Amin. Di episode kali ini kita mengadakan tema keistimewaan di bulan Ramadan. Hari ini kita ada guru Ustadz Habib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abid, baik. Alhamdulillah Sehat ya. Sehat. Puasa tentu hari ini. Puasa. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, jadi apa sih itu keistimewaan di bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Lensa Hitam, kita kembali bertemu dalam Osram, obrolan santuy seputar Ramadan. Baik, Mas Apip tadi menanyakan tentang keistimewaan bulan Ramadan ya. Ya. Keistimewaan bulan Ramadan itu dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya itu banyak sekali. Jadi salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran itu bulan Ramadan. Satu-satunya langsung teksnya atau ayatnya langsung ada. Ramadan itu memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kita juga mengenal bulan-bulan mulia di dalam kalender Hijriah, 4 diantaranya. Satu bulan Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, kemudian Rajab dan Muharram. Nah, kalau Ramadan lebih di atas dimuliakan, istimewa. Sehingga Nabi menyebutnya sebagai syahrun mubarakun atau bulan yang penuh berkah. Kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan yang berkah? Dalam hadis Rasulullah, qad ja'akum syahrun mubarakun ila akhiril hadis. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu istimewa sekali. Istimewanya satu diantaranya karena di dalamnya diwajibkan puasa. Dan puasanya itu full 1 bulan penuh. Nah, puasa ini memiliki keistimewaan juga. Karena apa? Ibadah puasa itu adalah salah satu upaya untuk menjadikan seseorang menjadi takwa. Salah satu upaya yang paling efektif untuk membentuk ketakwaan seseorang itu adalah dengan berpuasa. Kenapa? Di dalam berpuasa itu ada usaha maksimal untuk menekan hawa nafsu, untuk menurunkan hawa nafsu atau untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan salah satu syarat orang akan jadi takwa itu kalau nafsunya sudah terkendali. Keimanan kita bisa naik bisa turun. Dari iman kemudian membentuk pribadi yang bertakwa karena kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salah satunya orang bisa mengamalkan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya itu karena dia memiliki pengendalian nafsu. Dan pengendalian nafsu yang paling efektif adalah dengan cara berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena berpuasa itu mengendalikan pola makan. Tambah lagi pola tidur. Di saat darah kita lancar, badan kita enteng, perut kita tidak kekenyangan, berbuat kebaikan di situ lebih ringan rasanya. Orang kalau kebanyakan makan biasanya identik dengan tidur gitu kan. Orang kebanyakan makan nanti jadi kebanyakan tidur. Malas gitu ya Ustadz. Jadi malas beribadah. Nah, ketika pola makan kita teratur, tidak terlalu kenyang gitu kan, porsinya pas, apalagi sudah sehat, halalan, thayyiban lagi. Wah gitu. Banyak berkah. Ditambah 4 sehat, 5 sempurna. Ya, ngomong-ngomong soal puasa, nanti kita kira bukanya pakai apa Mas Awik? Saya sih bukannya yang manis-manis dulu. Yang manis-manis. Anda juga nih madu. Oh, madu ya salah satu kategori yang manis yang sehat dan bikin badan lebih fit gitu. Lebih fit, betul. Puasa gitu ya. Kapan aja diminumnya itu? Saat berbuka Dan sahur. Sahur ya. Jangan ditambah saat jam 12 siang, jangan. Iya, jangan itu. Ya. Dan kita punya namanya madu lensa hitam. Dan itu madunya betul-betul original. Lihat cuplikannya. Oke, siap. Oke, Sat, mengenai keistimewaan Ramadan, ada lagi ya tuh Sat kira-kira? Oh, masih banyak. Banyak. Ya, kalau cukup nanti kita jelaskan semua. Kalau nggak cukup karena durasi atau karena materi saya habis gitu. Siap. Yang kedua, Allah itu memberikan keistimewaan Ramadan itu diantaranya karena dibukalah pintu-pintu surga.
Artinya Allah siap-siap nih memberikan kasih sayangnya bagi umat muslim yang beriman. Allah menutup pintu-pintu neraka. Dan dalam hadis yang lain nanti Rasulullah itu menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu di mana ampunan Allah itu diberikan. Termasuk Allah mengangkat orang-orang yang berada di neraka yang Allah tentukan gitu ya. Itu dibebaskan. Ibadat orang yang ditahan itu punya gerasi. Ini gerasinya langsung dari Allah, Sang Maha Pencipta kita semua untuk hambanya yang dikehendaki. Dan lagi keistimewaan Ramadan itu di dalamnya ada satu malam yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW. Itu satu malam nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Kalau 1000 bulan itu berapa tahun kira-kira? Waduh, Kurang lebih 83 tahun lebih lah ya. Itu Allah berikan kepada umat Muhammad Rasulullah SAW sebagai bukti kasih sayangnya kepada kita hambanya. Kalau umat-umat terdahulu itu panjang-panjang umurnya. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh sampai hampir 950 tahun. Umurnya panjang-panjang sehingga potensi untuk berbuat kebaikan itu panjang juga gitu kan. Sebaliknya kalau potensi berbuat jahatnya juga panjang juga. Tapi inilah kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah SAW. Umatnya pendek-pendek umurnya. Kalau dalam hadis itu rata-rata umat Rasulullah itu umurnya 60-70. Dibandingkan dengan umat terdahulu itu jauh banget nih. Berapa kali lipat gitu ya. Ternyata Allah berikan kasih sayang. Meskipun umatnya Rasulullah SAW itu umurnya pendek-pendek, potensi kebaikannya lebih sedikit dibandingkan dengan umat yang lain. Tapi Allah berikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar. Ini anugerah terindah buat kita umat Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah. Dan itu setiap tahun pada bulan Ramadan. Nah kira-kira Mas Habib apa yang mau dilakukan nih dalam rangka menyambut Lailatul Qadar? Banyakin ibadah ya. Banyak ibadah ya. Terus makan sehat juga ya, Sat. Makan sehat ya. Beramal. Tarawih tambahin ya. Gitu ya. Ikut sampai berapa kali? Biasanya gimana imamnya? Iya, yang 8 ya 8, ada yang 20 ya 20 gitu ya. Nggak apa-apa ya, Sabda? Nggak apa-apa. Beda-beda ya? Beda-beda nggak apa-apa. Sekuatnya semampunya. Yang penting di waktunya. Wajibnya jangan ditinggalkan. Ibadah-ibadah yang lainnya seperti tarawih, tadarus, dan lain-lain itu adalah ibadah tambahan-tambahan yang perlu kita lakukan sebagai tambahan ibadah melengkapi ibadah-ibadah wajib kita yang kurang-kurang mumpung di bulan Ramadan. Hanya saja memang Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Entah di malam yang keberapa itu. Gitu saat rahasia itu. Bisa saja di malam pertama, kedua, ketiga, atau malam terakhir atau tengah-tengah gitu ya. Tapi dalam beberapa hadis Rasulullah nanti carilah Lailatul Qadar di 10 akhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Jadi selama 10 hari itu kita gimana tuh, Ustaz? Ibadah seperti biasa, ada tarawihnya, tadarusnya, misalnya qiyamul lail dan lain-lain gitu. Yang penting melakukan kebaikan dalam malam-malam itu. Dan memang sebaiknya orang yang pengen mendapatkan Lailatul Qadar karena ini adalah rahasia Allah, maka jangan pilih-pilih malam gitu ya. Kalau anak muda kan kadang-kadang pilih-pilih malam kayak saya gitu kan. Oh ini kayaknya malam ganjil 10 terakhir 21, 23, 25, 27, 29 gitu ya. Kadang-kadang kita pilih-pilih ya. Ya, kebaikan harus setiap hari ya, Ustaz. Betul, setiap hari setiap saat gitu ya. Dan orang yang pengen mendapatkan Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan malam 1 sampai malam terakhir insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya pahala kita dilipatkan akan oleh Allah gitu ya. Kita nggak terlalu pusing dengan ciri-ciri Lailatul Qadar, tapi bagaimana kita mengisi atau menyambut malam Lailatul Qadar gitu. Ya, Lailatul Qadar tadi ya. Berikutnya adalah bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam, menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya ada Injil, Zabur, Taurat. Al-Quran ini lebih lengkap, lebih universal, lebih sempurna. Itu. Dan itu malam turunnya ada di malam bulan Ramadan yang disebut dengan peristiwa Nuzulul Quran. Maka sebagian dari kita ada yang bikin acara apa itu di Ramadan, Nuzulul Quran itu, memperingati bagaimana Al-Quran diturunkan. Karena Al-Quran adalah pedoman utama umat Islam dan ini merupakan petunjuk, kemudian pembeda antara yang hak dan batil, jalan keselamatan dunia sampai akhirat untuk dikafatin nasya, untuk seluruh manusia.
Itu tanggal berapa, Ustaz? Malam 17 Ramadan. Yes. Ya. Al-Quran ini adalah bacaan yang paling istimewa. Kenapa Al-Quran istimewa? Karena langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini, gitu ya. Bedanya kalau membaca yang lain itu tidak dapat pahala, tapi kalau membaca Al-Quran sudah dapat pahala. Dan pahala yang diberikan Allah itu bukan per ayat, bukan per surat, per huruf. Misalnya Apip nih, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya sudah berapa huruf? Iya. Tambah lagi alif lam mim. Alif lam mim. 3 kan? 1 huruf 10 kebaikan. Wah, apalagi di bulan Ramadan terus gitu ya. Bahkan malaikat Jibril itu ketika mendengarkan atau mentasih bacaan-bacaan Rasulullah itu pada bulan Ramadan saat Rasulullah belum wafat. Agar itu baik sekali kalau bulan Ramadan itu perbanyak baca Al-Quran, baik siang maupun malam. Waktunya kapan itu, Ustaz? Kapan saja, selonggar kita. Bagus lagi kalau di jadwal, habis sholat baca sambil nunggu. Sholat apa aja? Oh ya. Di kantor, di sekolah, di madrasah, di majelis taklim, di masjid. Naik motor bisa baca Quran nggak? Waduh. Bisa. Sambil jalan baca Yasin, Al-Quran Hakim. Yang bisa aja kita niati baca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beramal, di antaranya membaca Al-Quran itu. Wah, itu keistimewaan Ramadan. Panjang sekali, banyak. Bahkan di bulan Ramadan itu amal ibadah kita dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali, yang sunnah setara dengan pahala wajib gitu. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mumpung kita masih punya umur gitu ya. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat gitu ya. Umur untuk kita semuanya, Ustaz. Ya betul. Nah, kemudian di bulan Ramadan itu pahala umroh seperti pahala wajib. Jadi yang kebetulan punya kesempatan bisa umroh di bulan Ramadan itu bagus juga. Yang nggak punya kesempatan, banyak-banyakin beramal di rumah, di masjid, di jalan. Beribadah di mana aja, Ustaz? Beribadah di mana aja. Bisa. Meningkatkan ketakwaan kita ya kepada Allah ya. Betul, Mas Habib ya. La'allakum tattaqun. Dengan puasa itu semoga menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya Rasulullah itu ketika bulan Ramadan diantaranya juga memperbanyak sedekah. Ketika ditanya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Yaitu sedekah di bulan Ramadan. Jadi kita belajar beramal, baik yang sifatnya lisan, zikir, baca Quran, itu kan lisan. Atau beramal dengan anggota badan kita, tarawihnya, kemudian sedekahnya. Termasuk nanti ada lagi amal ibadah itu dengan memberikan buka puasa ke orang lain. Itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kalau kita lagi puasa, kemudian kita ngasih takjil, ngasih makanan kepada orang yang berpuasa, pahala kita double. 2 kali jadinya kan, 2 kali kan kita lagi puasa, kita ngasih orang berpuasa. Makanya biasanya suka ada Banyak buka puasa bersama, iftar jama'i. Terus doa, selain mohon ampun kepada Allah, istighfar dengan berbagai zikir, dengan berbagai bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Kapan saja, di siang hari, di malam hari, di pertengahan malam, sebelum sahur, saat sahur. Wah, apalagi itu waktu istimewa. Banyakin doa. Di antaranya ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. 1, doanya orang yang terdolimi. Ada orang nih, dolimin sama kita, dianiaya, pokoknya dibikin sakit. Ya termasuk sakit hati gitu ya. Dilecehkan, dihinakan, gitu kan. Diam-diam dia berdoa kepada Allah, tidak membalas, doanya itu langsung didengar oleh Allah itu. Kita makanya jangan sampai mendolimi orang, apalagi bulan puasa. Jangan sampai tawuran tuh, puasa tawuran, puasa mabok-mabokan, ya Allah. Sampai sekarang tuh kriminal gitu ya. Ya. Apalagi orang lagi tarawih, lagi ibadah diganggu dengan suara-suara tasan, motor, suara tawuran nih kadang-kadang aneh setan. Mempengaruhi kita ya. Iya. Tadi doa yang terdolimi, jangan sampai kita mendolim orang, takutnya orang itu berdoa buruk kepada kita. Yang kedua, doanya musafir. Orang lagi bepergian jauh, tapi bepergian yang diperbolehkan, yang baik gitu ya. Silaturahmi ke saudaranya, ke Jawa, ke luar Jawa misalnya. Banyak yakin doa, itu doanya orang musafir itu dikabul, dijabah. Doa apa aja tuh ya, Ustaz ya? Doa apa? Coba yang baik-baik, yang baik-baik. Jangan doain orang lain yang buruk, nanti akan kembali ke kita juga. Terus yang satu lagi, doanya orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu doanya dikabul oleh Allah, dijabah oleh Allah gitu ya. Makanya banyak-banyakin doa. Apalagi sebelum berbuka puasa, banyakin doa. Kira-kira doa Mas Habib apa nih
untuk tahun ini fokusnya lebih ke apa? Ya meningkatkan ketakwaan sih, Takwaan. ketakwaan, terus pengen kuliah gitu ya. Oh, pengen kuliah. Amin, amin, amin. Terus Terus ya doa untuk keluarga gitu. keluarga, Biar sehat. orang tua, ya. Semoga rezekinya juga Betul. makan gitu. Oh gitu Ya ya. banyak lagi Ustaz. Termasuk perjodohan. Waduh, Ya, banyak-banyakin doa. Nanti sebelum berbuka puasa banyakin doa. Jangan lupa bismillah dulu, alhamdulillah dulu, salawat kepada Nabi, dan sekaligus kita doakan untuk kita, kru Lensa Hitam, sahabat-sahabat Lensa Hitam, mudah-mudahan semua yang menyaksikan ini sehat walafiat, Amin. dan yang muslim yang sudah memenuhi syarat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, dengan tertib, dengan nyaman, dengan khusyuk sampai akhir Ramadan. Syukur-syukur setelah Ramadan ditambah lagi 6 hari berpuasa atau Syawalnya gitu. Jadi Ramadan akhir, malamnya takbiran, besoknya hari raya itu nggak boleh puasa. Itu yang dilarang ya Ustaz. Terus besoknya boleh puasa tuh. Oh gitu. Itu lebih baik lagi. Yang mampu, yang sanggup silahkan. Sunnah yang sangat indah. Ya, sekali lagi kita ucapkan kepada sahabat Lensa Hitam semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan ini khususnya, diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, dan harapan serta doa kita juga dimudahkan. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan meraih kemenangan. Terima kasih teman-teman Lensa Hitam dan guru kita Ustadz Hamid. Kira-kira Ustadz ada pesan lagi? Pesan Cukup lah, cukup. Kita cukupin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.